Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya Lamria Indriani Situmeang akan menjelaskan tentang materi bab 3, di mana pembuatan saya tentang mind map. Baik, saya akan tampilkan dulu mind map saya. Di sini mind map saya nih sudah tertampil di depan. Di sini saya akan menjelaskan dari mind map saya. Nah, di mind map ini kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di mind map ini, di bab 3, kita akan ada 5 pembahasan, yaitu peluang bersyarat, yang kedua hukum penggandaan, yang ketiga hukum peluang total, kebebasan, dan teorema Bayes. Nah, di peluang bersyarat ini memiliki definisi, yaitu definisinya di sini kita bisa lihat. Di atas definisinya, sebentar, mungkin kita bisa pergunakan yang berbentuknya gambar ya, mind maps-nya. Nah, ini jadi lebih terlihat jelas. Nah, kita mau lihat definisi yang di bagian atas. Nah, sepertinya tidak jelas juga. Nah, di bawah sini aja. Nah, di sini definisinya kita bisa baca bahwa peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui kejadian B terjadi dan dinyatakan dengan peluang A jika terjadi B. Jadi, definisi dari peluang bersyarat itu sendiri adalah peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui kejadian B terjadi. Notasinya seperti yang udah terlihat di sini, ini dibacanya peluang A jika terjadi B. Notasinya peluang A irisan B dibagi peluang B, seperti itu. Nah, di mana di sini juga memiliki teorema. Misalkan S adalah suatu ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0, maka untuk setiap kejadian A berlaku peluang A jika terjadi B lebih dari 0 dan kurang dari 1. Yang kedua, peluang semesta jika terjadi B pasti sama dengan 1. Nah, yang ketiga, jika A1, A2, dan seterusnya elemen F adalah barisan kejadian saling lepas, maka kita bisa sebutkan bahwa peluang gabungan I sama dengan tak hingga, I sama dengan 1 hingga tak hingga, AI jika terjadi B sama dengan elemen tak hingga I sama dengan 1 peluang AI jika terjadi B. Nah, di sini juga saya akan menampilkan contoh terkait persoalan peluang bersyarat ini. Nah, di sini ada persoalannya. Yang pertama, kita bisa baca. Misalkan berikut data penduduk usia kerja 15-25 tahun di suatu desa. Bekerja laki-laki ada 460, ada yang menganggur ada 40, perempuan ada 140, yang menganggur ada 260. Nah, di sini kita akan memilih salah satu di antara mereka. Nah, di sini pertanyaannya apa sih? Peluang terpilih laki-laki dengan syarat sudah bekerja, berarti peluang L jika terjadi B. Peluang laki-laki jika dia sudah bekerja. Nah, di sini kita ambil notasinya L. L adalah jika yang terpilih laki-laki. Kemudian kita ambil juga B jika yang terpilihnya sudah bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. Peluang L jika terjadi B sama dengan N banyaknya L irisan B per banyaknya B. Nah, di sini kan sebenarnya sama aja tuh, sama peluang L irisan B per peluang B. Nah, karena itu ini dijabarin menjadi seperti ini, dan ini S-nya bisa kita coret. Nah, ini kita bisa ambil peluang L jika terjadi B itu sama aja dengan banyaknya L irisan B per banyaknya B itu sendiri. Nah, banyaknya L irisan B ini apa? L yang laki-laki yang bekerja. Nah, di sini laki-laki yang bekerja ada sebanyak 460 orang. Jadi kita bisa tulis aja di sini 460 orang. Kemudian yang di bawah adalah banyaknya yang sudah bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat yang sudah bekerja ada 460 dan 140. Jadi kita jumlahkan menjadi 600. Di sini kita bisa tulis 460 dibagi 600 seperti yang udah tertampil di layar. 460 dibagi 600 itu sama dengan 23/30. Jadi peluang terpilihnya laki-laki dengan syarat sudah bekerja adalah 20
3/30, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke mind map. Pembahasan kedua yaitu tentang hukum penggandaan. Di sini hukum penggandaan memiliki notasi yaitu peluang hukum penggandaan adalah sebenarnya itu peluang bersyarat yang memiliki kejadian-kejadian yang berulang ataupun banyak kejadian seperti itu. Di sini ada notasinya di mana peluang A1 irisan A2 irisan A3 bisa kita nyatakan menjadi peluang A1 dikali peluang A1 peluang A2 jika sudah terjadi A1. Ini kita bisa zoom sebentar, mungkin tidak terlihat. Nah, di sini di hukum penggandaan. Nah, ini notasi hukum penggandaan ya. Seperti ini, bagian hukum penggandaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peluang peluang A1 irisan A2 irisan A3 bisa kita nyatakan dengan peluang A1 dikali peluang A2 jika terjadi A1 dikali peluang A3 jika terjadi A1 irisan A2, seperti itu. Dan ini bisa bertambah sesuai dengan teorema 3.2 yang kita punya, di mana teorema 3.2 itu bunyinya adalah seperti ini. Jika peluang A1 irisan A2 irisan A3 irisan dan seterusnya hingga AN-1 lebih dari 0, maka kita bisa nyatakan peluang A1 dikali peluang A2 jika terjadi A1 dikali peluang A3 jika terjadi A1 irisan A2 dan seterusnya hingga peluang AN jika terjadi A1 irisan A2 irisan A3 dan seterusnya hingga AN-1. Nah, di sini juga terdapat contoh terkait hal itu. Sebentar, kita mencari terkait peluang teori penggandaan. Maaf. Nah, ini dia. Di mana si A akan memilih sebuah mata kuliah pilihan dua alternatif, yaitu memilih matematika dengan peluang 0,6, ekonomi 0,4. Jika memilih mata kuliah, maka peluang ia akan lulus adalah 0,6. Jika ia memilih mata kuliah ekonomi, akan lulus adalah 0,8. Tentukan peluang ia lulus matematika dan tentukan peluang ia lulus ekonomi. Di sini M itu si A memilih MK pilihan matematika. L itu si A ini lulus. Nah, di sini kita akan menggunakan peluang lulus jika dia bersyarat itu matematika, jika dia memilih matematika. Ya ini ya. Nah, di sini kita bisa tentukan di mana peluang M. Peluang M-nya ada berapa? Peluang dia memilih matematika ada 0,6. Dan peluang dia lulus di matematika ada 0,6 juga. Jadi peluang dia lulus matematika adalah 0,36 seperti itu. Jadi peluang si A lulus MK matematika adalah 0,36. Selanjutnya pertanyaannya adalah tentukan peluang ia tidak lulus ekonomi, berarti lulus komplement. Di mana peluang L komplement irisan E itu adalah ekonomi, dengan peluang E dikali peluang L komplement ini jika syaratnya E, di mana peluang E dikali 1 dikurang peluang L jika dia memilih ekonomi sama dengan 0,4 dikali 1 dikurang 0,8. Ini ada kesalahan. Jadi ini kita bisa tentukan di mana dia 0,08 jawabannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke mind maps kita lagi. Nah, di mind maps kita juga terdapat tentang yang kita perbesar lagi.
Di sini pembahasan tentang hukum peluang total. Hukum peluang total ini memuat teorema, yaitu teorema 3.3, di mana misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement lebih dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A jika terjadi B dikali B, ditambah peluang A jika terjadi B komplement dikali peluang B komplement. Yang kedua, secara umum, jika B1, B2, dan seterusnya hingga Bn merupakan partisi lepas dari S dengan peluang B1 lebih dari 0 untuk semua I, 1, 2, dan seterusnya hingga N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan elemen dari I sama dengan 1 hingga N, di mana peluang A jika terjadi B1 dikali peluang B1. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat apakah di sini terdapat contoh terkait hukum peluang total. Nah, di contoh hukum peluang total ini kita bisa lihat di mana soalnya 3 buah metode training yaitu M1, M2, dan M3 dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa, 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal, 2% siswa mengikuti training M2 gagal, dan 1% siswa mengikuti M3 gagal. Jika dipilih secara acak, seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Nah, di sini kita akan lihat di mana kita menggunakan hukum peluang total, karena di sini adalah gagal di ketiga training. G adalah kejadian terpilihnya siswa yang gagal mengikuti training. Di mana peluang G, kita bisa cari peluang gagal jika dia memilih M1 dengan rumus PM1 dikali P gagal jika terjadi M1 ditambah peluang M2 dikali peluang gagal jika dia training di M2 dan ditambah lagi dengan peluang M3 di mana dikali dengan peluang dia gagal jika dia training di M3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peluang M1-nya itu 20% atau 0,2 dan peluang gagal dia di M1 ada 4% atau 0,04. Kemudian kita langsung masukkan saja informasi yang sudah kita punya di sini 0,3 dikali 0,02 ditambah 0,5 dikali 0,01. Nah, setelah kita hitung penjumlahannya serta operasinya menghasilkan 0,019. Di sini sama saja dengan 1,9%. Jadi peluang siswa tersebut dipilih adalah siswa yang gagal ada 1,9%. Baik, kita selanjutnya kembali ke mind maps. Di mind maps ini juga terdapat tentang kebebasan, di mana kebebasan itu memuat definisi, di mana definisi kebebasan adalah kejadian A dan B dinyatakan saling bebas jika peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Secara umum, himpunan kejadian I dengan I elemen J disebut saling bebas jika peluang NI elemen J AI sama dengan PI elemen J AI untuk setiap himpunan bagian berhingga J dari I. Dengan teorema, di sini kita memiliki teorema di mana jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. AC dan B adalah dua kejadian bebas, AC dan B komplement. AC itu adalah A komplement ya. A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Nah, yang kedua, secara umum jika AI elemen J jika AI di mana I elemen J adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan AI komplement, yaitu di mana peluang BI1 irisan BI2 irisan
dan seterusnya hingga BIK dengan peluang BI1 dikali peluang BI2 dikali peluang seterusnya hingga BIK, di mana I elemen dari K adalah indeks yang berbeda, serta BIJ adalah AIJ atau A komplement IJ elemen dari F 1, 2 hingga K dan seterusnya. Seperti yang udah terlihat di layar ini ya. Ini adalah teorema 4 yang ke atas ini. Ini ada pembatasnya di sini. Nah, di sini juga ada kita akan lihat soal, mungkin kita akan mendalami soal yang ada di bahan ajar tentang kebebasan. Mana ya kebebasan? Ini masih hukum penggandaan, seperti soal yang udah kita bahas tadi. Dan di sini akan masuk ke kebebasan. Ini dia contohnya. Kita bisa lihat bahwa di sini sebuah dadu isi 6 yang seimbang dilemparkan. Kejadian A dan kejadian B bahwa banyaknya mata dadu yang muncul adalah bilangan ganjil. B adalah kejadian bahwa banyaknya mata dadu yang muncul lebih besar dari 4, dan C adalah kejadian bahwa banyaknya mata dadu yang muncul kurang dari 4. Periksa apa A dan B adalah dua kejadian bebas, dan periksa apakah A dan C adalah dua kejadian bebas. Nah, di sini kita bisa lihat peluang A. A itu apa sih? A itu adalah kejadian bahwa banyaknya mata dadu adalah bilangan ganjil. Nah, mata dadu bilangan ganjil itu apa saja? Mata dadu bilangan ganjil itu ada 1, 2, 2. Mata dadu ganjil ada 1, 3, dan 5. Sebentar kita akan hapus dulu yang sudah kita tulis. Maaf. Sebentar kita cari pen. Nah, ini dia. Nah, di mana mata dadu ganjil ada 1, 3, dan 5. Nah, semestanya mata dadu ada 6. Berarti di sini ada 3/6 peluang A-nya. Sama dengan 1/2. Nah, inilah dia peluang A itu 1/2. Selanjutnya masuk ke peluang B. Peluang B adalah kejadian bahwa banyaknya mata dadu yang muncul lebih besar dari 4. Mata dadu lebih besar dari 4 ada 5 dan 6. Ada 2. Nah, di sini kita berarti peluangnya adalah 2/6. Karena seluruh mata dadu 6. Jadi bisa kita simpulkan peluangnya adalah 1/3. Nah, ini dia 1/3. Dan peluang C adalah kejadian bahwa banyaknya mata dadu muncul kurang dari 4. Kurang dari 4 itu ada 1, 2, 3. Otomatis ada 3/6. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Ini 1/2 ya. Di mana peluang A irisan B. Peluang A irisan B itu adalah 1/6. Ini ya, karena dia saling bebas, karena kita akan membuktikan apa dia kedua kejadian bebas atau tidak. Nah, kita akan membuktikan. Di mana kita tahu bahwa peluang A irisan B. Nah, 1/6. Di sini kita juga akan melihat bahwa peluang A dikali B itu adalah 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Maka kejadian A dan kejadian B itu kita bisa sebut saling bebas. Nah, sedangkan yang selanjutnya, peluang A irisan C itu 1/3. Dia dari mana 1/3? Dari ini, di mana bahwa peluang A juga yang terjadi di C. Sama seperti ini ya, kalau kita buat diagram Venn. Nah, seperti ini. Di sini di A dia akan ada 1, 3. C itu adalah muncul kurang dari 4. Berarti yang di A dia ada 5.
5. Nah, di sini ada 1 dan 3. Maka peluang irisannya itu di sini ada 2. Ada 2/6. Maka bisa 1/3 di sini. Nah, gimana PA dikali PC? PC itu sebenarnya 1/2. Nah, di sini peluang A itu berapa? Peluang A 1/2 dikali 1/2. Hasilnya 1/4. Dia tidak sama dengan 1/3. Maka karena PA irisan C tidak sama dengan PA dikali PC, maka A dan C bukan kejadian saling bebas. Seperti itu contoh tentang kejadian saling bebas. Kita hapus sebentar sebelum kita memulai yang lain. Nah, selanjutnya ke mind maps kembali di bagian yang terakhir tentang teorema Bayes. Di sini kita pembahasan teorema Bayes adalah misalkan B1, B2, dan seterusnya hingga Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S, suatu percobaan jika peluang B1 lebih dari 0 untuk semua, jika peluang BI lebih dari 0 untuk semua I, 1, 2, dan seterusnya hingga N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A itu lebih dari 0, dan untuk sembarang K, di mana K-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N dapat berlaku sebagai berikut. Peluang BK jika terjadi A sama dengan peluang A jika terjadi BK dikali peluang BK per elemen I sama dengan 1 hingga N peluang A jika terjadi BI dikali peluang BI. Nah, ini konsep tentang teorema Bayes ataupun teorema 3.5. Kita akan coba melihat lagi contoh soal yang dari bahan ajar terkait teorema Bayes. Nah, di sini teman-teman. Kita perhatikan kembali sampel 3.6, yaitu terdapat 3 buah metode M1, M2, dan M3. Di mana 20% M1, 30% M2, 50% M3. Juga diketahui 4% gagal di M1, 2% gagal di M2, dan 1% gagal di M3. Jika dipilih secara acak, seorang siswa mengikuti training tersebut dan ternyata siswa tersebut siswa yang gagal dalam training. Tentukan peluang bahwa siswa tersebut mengikuti metode M1. Nah, di sini misalkan EI menyatakan kejadian siswa dipilih dari metode M1. Di mana dipilih dari metode MI. Contoh bisa M1, M2, ataupun M3. Dan G menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training. Maka kita bisa kerjakan seperti jawabannya di sini. Di mana peluang M1 syaratnya gagal, kita kan mencarinya tadi peluang siswa tersebut mengikuti metode M1. Berarti kita udah tahu dong siswa ini gagal. Nah, peluangnya dia ternyata di M1 itu ada berapa? Di sini peluang M1 dengan syaratnya gagal. Itu rumusnya seperti di teorema Bayes tadi yang udah dijelaskan, di mana peluang gagal jika terjadi M1 dikali peluang M1 per elemen dari I sama dengan 1 hingga N. Peluang G jika terjadi MI dikali peluang MI. Nah, di sini kita lihat peluang G jika terjadi peluang gagal di M1 ada berapa? Ada 4%. Berarti kita tulis 0,04. Nah, terus yang kedua, peluang M1 ada berapa? Pemilihan M1 ada 20% atau 0,2. Nah, yang di bawah kita akan hitung seluruh peluangnya dari ketiga kejadian tersebut. Nah, untuk yang pertama serupa di mana dia peluang gagal jika terjadi M1 dikali peluang M1, 0,04 dikali 0,2. Kemudian peluang gagal di M2 jika dia memilih M2 dikali dengan peluang M2 0,3.
Kemudian peluang gagal di M1 0,01 jika dia di M3, maaf, di M3 kan sini ada 1%, berarti dia 0,01. Nah, dikali dengan 0,5. Kita bisa cari dan menghasilkan 0,42. Nah, seperti itu hasil pembahasan saya tentang mind maps yang udah saya buat. Mind maps yang saya buat mencakup tentang hal ini saja terkait dengan peluang bersyarat, pembahasannya peluang bersyarat yang bercabang menjadi hukum penggandaan, hukum peluang total, kebebasan, dan teorema Bayes. Terdapat 5 teorema di sini. Ada teorema 3.1 terkait peluang bersyarat, teorema 3.2 terkait hukum penggandaan, teorema 3.3 terkait hukum peluang total, teorema 3.4 terkait kebebasan, dan teorema 3.5 terkait teorema Bayes. Nah, di sini kita sudah selesai terkait pembahasannya dari mind maps yang udah saya buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Lamria Indriani dari kelas 4B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.